pemirsa, rakat-rakat semuanya. Kita sekarang sudah masuk di segmen Kisah Inspiratif. Ya, di segmen Kisah Inspiratif ini seperti biasa ya, rakat-rakat semuanya. Tentu teman-teman yang ada di belakang saya ini semuanya akan bercerita kisah-kisah yang inspiratif. Betul Jadi, sekali. Nona Lutia dan Nona Sandy. Jadi teman-teman di sini akan berbagi kisah-kisah inspiratif untuk Indonesia. Tapi ini informasi aja ya. Ini teman-teman yang akan bercerita ini selalu itu ingin melucu. Berusaha untuk melucu mereka tuh. Disuruh cerita sesuatu yang inspiratif, tidak. Mereka menceritakan sesuatu yang lucu. Iya, berusaha Apalagi untuk Muhammad lucu. Al-Katiri, selalu lucu. Iya. Sudah, tidak Kita perlu. doakan ya mudah-mudahan malam ini jangan terlalu lucu-lucu ya. Ya, tidak perlu perpanjang Tapi kata biasanya pokoknya. mereka lucu sih. Iya, pokoknya langsung kita buktikan saja. Kenapa kita tidak ganti ini menjadi segmen cerita lucu aja? Jangan, ini harus tetap inspiratif karena Indonesia butuh cerita-cerita inspirasi dari Indonesia Timur. Oke, kalau begitu. Oke, langsung saja. Nona Sandy silakan. Aduh, Tuhan. Nah, Ari Kreten. Mantap. Bos. Mantap. Tolong bantuan. Tolong tepuk tangannya dulu teman-teman, semangat dulu penonton di sini. Kita tetap berkomedi ya. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi yang semangat. Ya. Jadi suatu hari ini di pasar ini ada satu anak muda. Dia disuruh jaga jualan tomat. Dia jualan tomat. Dia disuruh jaga jualan tomat. Jadi kan biasa kalau jualan di sana itu kan ditaruh di bawah kan, taruh di bawah. Terus orang yang jualan tuh dia duduk baik-baik kan. Tomat itu kan biasanya kalau dijual itu dipisahkan kan. Ada yang 3 biji, ada yang 5, ada yang 7. Masing-masing itu kan harganya beda-beda. Tengah-tengah dia lagi menjual, sementara dia menjual, itu tiba-tiba dia lapar. Jadi dia ambil makan piring, dia ambil makan, dia makan nasi. Dia duduk di atas bangku baru dia makan. Dia makan. Tiba-tiba ada bapak satu dia lewat ya. Dia bapak satu lewat, beli tomat ah. Bapak ini duduk sopan sekali. Dia duduk sopan bertanya, "Dek, ini tomatnya berapa ya?" Karena dia lagi makan, jadi dia bikin cepat saja. Dia tunjuk pakai kaki. Yang itu 2.000, yang itu 3.000, yang itu 5.000. Ih, bapak dia tidak terima baru. Hah? Oh, bagaimana tadi? Yang itu 2.000, yang itu 3.000, yang itu 5.000. Bapak dia tidak terima, langsung dia beri. Oh iya kak, kalau yang begini berapa? Yang begini berapa? Yang begini berapa? Tertawa. Tidak. Bos, tertawa. Sampai Tertawa. Ada tawa. Tertawanya ada. Ada tawa, ada Iya, tawa. Ada tawa karena sempat. di situ. Tidak, bukan karena itu tidak cerita sengaja. Nah, baiklah. Oke, terima kasih Bung Arya. Lumayan, Maksudnya tadi itu begini, maksudnya dia injak tomat. Mengerti tidak sih? Tidak. Mereka mengerti. Ini tapi memang- mbak yang di tengah ini yang pakai baju kotak-kotak dia begini. Maksudnya tadi, Mbak tidak mengerti. ini berapa? Maksudnya itu bapak-bapak saking emosinya dia injak tomatnya. Kemudian dia bilang, ini berapa, begitu. Tidak lucu makanya laki-laki Itu tidur. mengerti. Kebetulan memang itu laki-laki yang di atas memang dia yang jadi pasarnya. Baik, karena itu Tidak memahami cerita saya, tidak itu kakak memahami. Nona, dia tidak. Paham, Pak. Paham, Saya paham. paham. Cuma saya harus nyatakan Saya bahwa tanya itu nih. tidak lucu. Saya Itu tanya lucu orang kakak ketawa Nona. tadi. Lucu karena mempecat. Kakak Nona. Kakak Nona tadi mengerti tidak? Adik Kriting punya cerita tuh. Tidak mengertinya waktu dia injak-injak tuh kakak Nona tidak mengerti. Tidak mengerti. Memang Karena kakak Nona begini, kayaknya begini. ngantuk kayaknya ya. Tidak ya. Saya jelaskan. Aku juga nggak ngerti kan. Oh, di sebelah Nona juga tidak mengerti. Coba. Nona juga tidak mengerti juga. Jadi kan dia beli tomat, terus dia tunjuk sopan, tapi yang jualan itu tidak sopan karena pakai kaki. Jadi dia tanya, ini berapa kalau itu diinjak-injak tomatnya? Ih, kau sudah menginjak-injak harga diriku. Ya. Baiklah, sebagai bentuk kehormatannya kakak Nona silakan tarik siapa lagi yang berikutnya. Tidak usah dipaksakan. Habis itu dibaca ya. Ambil tidak apa-apa, tidak ada bom, tidak ada tomat di situ. Dia takut dapat tomat ke apa nih? Siapa tuh? Muhammad Al-Katiri, silakan. Kenapa kau tarik keluar saya, weh? Silakan. Saya tidak mau tampil, kenapa kau abis ini kau menghadap saya? Jadi ini ada
laki-laki satu. Laki-laki ini dia hitam kayak Renault. Dia hitam kayak Renault. Dia ini jalan. Dia pulang sekolah itu dia jalan capek-capek. Terus pas dia jalan lagi capek-capeknya, itu ada orang yang teriak dari belakang, dia teman. Tapi dia tidak panggil nama, dia langsung panggil, "Woi, hitam!" Laki-laki dia emosi kan, dia emosi dia balik. Dia pas balik dia tambah emosi. Soalnya yang panggil dia ini jauh lebih hitam. Sudah. Daripada lanjut tidak kita. Resiko. Mamat, Anda jangan bangga. Di sini kan suruh kisah inspiratif. Oh, iya. Kenapa Anda mencari tawa? Maaf ya, Anda kan dari tadi di awal sudah bilang saya tidak pernah bisa untuk tidak lucu, saya selalu lucu. Oh gitu. Harus segitu. Tapi kakak Nona mengerti tadi. Mengerti. Mengerti Kalau dong. ini kau tidak mengerti. Yang itu tadi kau paham. Begini, Mengerti orang. Saya ini menghadapi dengan, orang-orang. saya ini dengan Nona Lutia saya tidak tahu. Yang injak-injak tomat tadi mengerti. Mengerti harusnya. Iya kan maksudnya kan dia menjual. Kan dia tersinggung, dia tersinggung. Ini buat apa? Saya lagi. Abdul Arsa. Susah loh memahami. Abdur. Aduh, saya tuh. Sini Abdur. Ya. Aduh. Tepuk tangan dulu untuk Abdur. Jadi begini, teman-teman semuanya. Jadi ada bapak satu dan mama satu ini, mereka berdua ini sudah nikah lama sekali. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia dan semakin lama, mereka 10-an tahun hidup bersama nih, berkeluarga nih. Nah, mama tua nih, dia sudah mulai tidak pernah dikasih surprise oleh si bapak. Jadi macam mereka berkeluarga nih sudah hambar saja, tidak ada unsur-unsur surprise itu sudah tidak ada. Akhirnya satu kali, mama ini dia cari ide kan. Jadi pagi-pagi dia bangun, pagi-pagi dia baru bangun tidur, dia langsung bilang ke bapak, "Bapak saya kayaknya tadi malam tuh saya mimpi, saya pakai kalung berlian mahal sekali. Itu artinya apa ya?" Kemudian bapaknya sudah mulai pikir, wah ini ya kode-kode nih kayaknya nih. "Oh tenang mama, itu tuh ada artinya, nanti artinya sebentar malam mama pasti tahu artinya apa." Akhirnya kemudian namanya senang kan. Kemudian bapaknya itu langsung pergi ke toko. Sore-sorenya langsung pergi ke toko. Siang sampai sore pergi ke toko. Malamnya waktu mamanya mau tidur, di atas tempat tidurnya itu sudah ada kado begitu indah gitu. Ada kado kotak kecil satu di atas tempat tidur. Wah, mamanya langsung semangat. Wah, kayaknya ini nih. Akhirnya saya dikasih hadiah. Dia buka kotaknya begitu. Di dalam itu hadiahnya ternyata buku tafsir mimpi. Sudah. Terima kasih teman-teman. Sudah. Nona, kotak-kotak mengerti tidak? Mengerti. Paling tidak mengerti. Bos, mengerti tapi iya mengerti. Iya, paling tidak mengerti orang. Bapak kan untuk mencapai level lucu sudah tidak mungkin kan. Intinya Mengerti intinya saja. mengerti. Iya mengerti. Selanjutnya, Harusnya Nona Sandy. Baik. Saya Nona Sandy saja yang ambil. kalau saya ambil nanti curang. Mereka suka Iya. curiga saya curang. Padahal tidak. Dia suka curang. Tidak salah. Ewen. Yewen. Yewen, jam, Yewen. Dan Yewen silakan. Baik, terima kasih. Jadi ada anak satu dia nama Yakomina. Siapa? Yakomina. Jadi Yakomina ini mau ke sekolah begini sakit. Sudah Yakomina bilang, "Bapak saya sakit." Terus bapak tolong bikin surat sakit dulu. Akhirnya bapaknya bikin surat sakit. Ya bapaknya kan bingung kan bikin surat sakit, makanya bapaknya bikin seperti puisi begitu. Pagi yang cerah, matahari bersinar indah, bunga-bunga berkembang biak. Namun ada satu yang layu, Yakomina yang layu. Lumayan ya. Dapat. Nah itu dah. Beno. Kakak Beno. Beni dulu. Ya, selamat siang. Semalam ya. Jadi ini ada satu cerita tentang dua murid paling bodoh dalam satu kelas nih. Namanya Titus sama Yakob. Jadi pas ibu guru lagi menjelaskan tentang orang yang pertama mendarat di bulan.
Orang pertama mendarat di bulan tuh namanya Neil Armstrong. Baru Titus dibilang belakang dia colek Yakob. Belum hebat. Baru Yakob bilang, bah dia sudah naik bulan bagaimana kau bilang belum hebat itu. Nanti tong 2 naik di matahari. Baru Yakob bilang, ah matahari itu kan panas sekali. Yakob kau jangan bodoh. Kita naik malam toh. Kenapa? Kalau naik malam dingin, nah? Kenapa? Maksudnya kenapa? Kalau matahari kalau malam memangnya dingin. Kan matahari tetap dia berputar di belahan bumi yang lain. Berikan dia ya Kakak Yoret. Selamat malam semuanya. Malam. Jadi ini ada satu cerita. Jadi Pace ini dia kerja di rumah sakit umum. Dia kerja di rumah sakit umum. Terus satu kali dia pulang buru-buru. Dia pulang buru-buru karena rumah sakit ini kebakaran di rumah sakit. Terus dia sampai di rumah, ketemu dia punya maitua, ketemu istrinya. Dia tanya, kok sudah dengar radio belum? Hah, kenapa? Rumah sakit kebakaran, kata dia. Hah, kata maituanya, saya tidak dengar. Iyo, aduh rumah sakit kebakaran. Tadi menurut bapak polisi bilang itu, informasinya tuh apinya dari kamar mayat tuh, kata pacinya. Terus dia punya maitua tanya, hah, kamar mayat? Lalu ada berapa orang di situ, berapa mayat? Dia bilang, ada 3, dia bilang. Lalu bagaimana tuh? Ya menurut informasi polisi dari 3 mayat tuh 2 terbakar, tapi 1 berhasil meloloskan diri. Kan sudah meninggal. Lolos bagaimana? 3 meninggal. Keluarga ambil. Iya, positif thinking. Kan itu pasti di bawah. Keluarga bawah kan. Kalau misalnya mayatnya itu begitu, berarti 2 terbakar, 1 berhasil diselamatkan, bukan melarikan diri. Melarikan diri itu kayak kebakaran. Tuhan ampun. Melarikan diri untuk jual tomat. Kau jangan singgung saya punya cerita. Nona mengerti tadi ya? Iya. Nona tidak, tapi terhibur ya? Terhibur. Nona sendiri juga terhibur. Alhamdulillah, terhibur. Mereka terpaksa terhibur saja kayaknya ya. Mereka terhibur kecuali yang tomat jinjit. Iya, itu. Tidak terhibur. Ini apa? Jalan di tempat. Masih mending tafsir mimpi ya. Ada tawa tadi itu. Sama juga tafsir Tafsir mimpi mimpi juga. ada tawa tadi tuh. Tafsir lumayan. mimpi itu sebuah keheningan abadi. Ada tawa tadi. Abdul, lebih baik kau mulai introspeksi diri. Apakah kau masih layak menjadi seorang Mending mimpi komedian? tomat saja. Tidak apa. Pokoknya kalau saya masih inspiratif yang kali ini, besok-besok saya akan berjanji untuk membawakan cerita yang terbahak-bahak. Oke, kalau begitu sambil dia introspeksi diri kita akan istirahat sejenak. Nanti kita kembali lagi di WT Waktu Indonesia. Sekarang coba ke push up. Push up situ. Tahu kan push up? 1 jari. Tidak, push up biasa saja. Nah, bagus. Ganti gaya. Hei, push up itu ke bawah. Push up, nah ke bawah. Ganti gaya. Hei, push up, push up.